Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kaila Safafia Tabina dengan NIM 260501231401402 dari Oceanografi C. Di sini saya dengan NIM genap mendapatkan presentasi mengenai konsep dan prinsip dasar mengenai hidrodinamika. Yang pertama, apa itu konsep dasar dari hidrodinamika? Yaitu ilmu tentang adanya teori fluida mekanis yang didasarkan oleh konsep dari sebuah massa dasar atau partikel dari fluida. Partikel ini tidak berbentuk atau sulit untuk digambarkan bentuknya. Partikel ini juga mungkin sebagai sebuah corpus alenium, yaitu sebuah benda asing dalam mekanik sebuah kontinum. Partikel fluida elementer dapat diasumsikan homogen, isotropik, dan kontinu dalam arti makroskopis. Dalam bidang oceanografi, hidrodinamika diaplikasikan pada perhitungan arus. Kondisi hidrodinamika sangat berpengaruh terhadap fenomena atau proses-proses yang terjadi di pesisir atau laut. Kemudian ada pendekatan teoritis. Hukum mekanika sistem benda padat dapat diperoleh melalui integrasi hukum mekanik untuk material point terhadap luas atau volume sistem yang ditinjau. Oleh karena itu, kajian hidrodinamika dapat dibagi menjadi dua bagian yang berbeda. Yang pertama ada persamaan diferensial umum yang mengatur gerak partikel elementer fluida. Fluida tersebut dapat dianggap fluida sempurna atau tanpa gaya gesek dan fluida nyata. Alirannya bisa laminar atau turbulen. Tertera pada gambar ini. Kemudian yang kedua ada persamaan diferensial matematika yang digunakan untuk menyatukan persamaan-persamaan diferensial dasar. Contohnya persamaan Bernoulli dan hidrostatistika, sehingga didapatkan rumus seperti ini. Kemudian ada hubungan antara partikel fluida dengan gaya friksi. Partikel fluida dapat mengalami deformasi dan masing-masing partikel mungkin mempunyai gerak tertentu yang sangat berbeda dengan partikel lainnya. Gaya yang digunakan antar partikel-partikel fluida adalah gaya tekan dan gaya friksi. Tegangan geser, stress, dengan simbol T diasumsikan 0 dalam kasus fluida ideal atau sempurna, atau sebanding dengan koefisien viskositas, sehingga didapatkan rumus yaitu ini. Dengan N adalah jarak yang diukur tegak lurus terhadap vektor kecepatan. Kemudian ada streamline, yaitu garis arus, didefinisikan sebagai garis yang bersinggungan pada setiap titik terhadap vektor kecepatan pada waktu tertentu. Setiap garis yang bersinggungan dengan segmen kecil adalah garis arus. Gambarnya seperti ini, dan ini untuk pada gerak dua dimensi, sehingga didapatkan rumus yaitu ini. Kemudian ada path line, yaitu lintasan partikel fluida yang menghubungkan satu titik dengan satu titik lain atau garis yang bersinggungan dengan arus, atau streamline, dan ditentukan oleh posisinya sebagai fungsi waktu pada waktu tertentu. Namun, waktu harus dimasukkan sebagai variabel untuk menentukan jalur, sehingga didapatkan rumus seperti ini sama dengan dt. Kemudian ada streak line, yaitu konsentrasi dari partikel fluida yang bergerak secara tetap pada satu titik yang sama dan interval waktu yang teratur. Pada satu waktu, semua partikel ditandai dengan satu garis lurus. Garis lurus tersebut disebut streak line. Gambarnya seperti ini. Kemudian ada stream tab, yaitu saluran aliran dasar yang dibatasi oleh kumpulan streamline atau garis-garis arus yang jumlahnya tak terhingga pada tempat kedudukan kurva tertutup dan membentuk kurva melengkung hingga terbentuk tabung. Kemudian ada aliran steady, yaitu aliran di mana perubahan kecepatan yang terjadi terhadap waktu sama dengan 0, yang mana artinya tidak terjadi perubahan kecepatan. Nah, aliran steady ini terdiri dari aliran steady seragam dan aliran steady tidak seragam. Kemudian ada aliran unsteady, yaitu aliran tidak tunak, di mana aliran yang terjadi perubahan kecepatan terhadap waktu. Ini konstan, dan ini untuk kecepatan yang berubah terhadap waktu. Kemudian ada metode Lagrange,
yaitu metode yang menghitung partikel-partikel fluida yang menjala dan memberikan garis dari alur, kecepatan, densitas, dan tekanan dalam terminologi posisi aslinya dari sebuah partikel, sehingga kedudukan partikel menempati posisi aslinya terhadap waktu. Jika posisi awal suatu partikel pada waktu T0 adalah X0, Y0, dan Z0, sehingga X, Y, Z pada saat T sebagai berikut. Kemudian dimasukkan dalam kecepatan sehingga didapatkan rumus seperti ini. Kemudian ada metode Euler, yaitu metode ini memberikan pada titik tertentu A, yaitu X, Y, Z, kecepatan V disimbolkan dengan U, V, W kecil yang bersinggungan dengan garis arus dan tekanan. Dan dalam kasus fluida kompresibel, massa jenis dan suhu sebagai fungsi dari ruang dan waktu T. Sehingga didapatkan rumus seperti ini. Kemudian ada prinsip dasar hidrodinamika. Yang pertama ada prinsip kontinuitas yang menyatakan kekalahan materi atau materi fluida dalam ruang tertentu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Prinsip kontinuitas memberikan hubungan antara kecepatan V, massa jenis ρ, serta koordinat ruang dan waktu, sehingga didapatkan rumus do U, do X, plus do V, do Y, plus do W, do Z sama dengan 0. Kemudian ada prinsip momentum yang menyatakan hubungan antara gaya yang bekerja F pada satuan volume dari massa jenis ρ dan gaya inersia pada satuan volume materi yang bergerak. Gaya inersia disebabkan oleh kecenderungan alami suatu benda untuk menolak perubahan apapun dalam geraknya. Dalam mekanika fluida, prinsip ini memperhitungkan bahwa partikel fluida dapat mengalami deformasi. Jika V dinyatakan dengan U, V, W kecil, maka hubungan vektor dinyatakan sepanjang 3 koordinat. Dengan masing-masing ρ diasumsikan konstan dan Fx, Fy, Fz merupakan komponen F sepanjang 3 sumbu koordinat. Sehingga didapatkan rumus seperti ini. Kemudian yang ketiga ada prinsip kekalahan energi. Prinsip ini menyatakan kekalahan energi total, yaitu energi dalam dan energi mekanik. Prinsip ini diturunkan dari hukum dalam kasus aliran adiabatik yang berpindah dari massa fluida, di mana jika tidak ada panas yang ditambahkan atau konstanta ulang dari massa fluida. Kemudian yang terakhir ada syarat batas. Syarat batas atau boundary condition adalah suatu syarat yang harus dipenuhi pada batas-batas domain terkait dengan kondisi sistem bersamaan. Ada 3 jenis syarat batas, yaitu yang pertama ada pada permukaan batas, yaitu free surface, di mana tekanannya diketahui dan umumnya sama dengan tekanan atmosfer. Didapatkan rumus W besar dan Z seperti ini. Yang kedua ada pada batas kokoh atau solid boundary, di mana fluida tidak dapat melewati atau keluar dari batas tersebut. Syarat ini membuktikan fluida tetap di perbatasan, sehingga didapatkan rumus seperti ini dengan sama dengan 0. Kemudian pada jarak tak terhingga atau infinity, ketika gerak cenderung ke nilai yang diketahui pada kondisi batas yang tak terhingga. Dalam kasus seperti ini, kondisi yang diketahui pada jarak tak terhingga dianggap sebagai kondisi batas, sehingga didapatkan persamaan yaitu V sama dengan V0 dan X kurang lebih dari tak terhingga. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.